つぼみ1枚。30倍。下向きに刺さった時は死。Halo Bradku, balik lagi dengan saya Cakung. Seperti biasa, selain Sans, saya juga akan nemenin kalian di channel ini. Tapi khusus dengan alur film yang panjang berjam-jam, biar kalian puas setiap seminggu sekali ya. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu terus dalam kondisi terbaik. Amin. Di video kali ini kita akan membahas alur film series yang berjudul Kakegurui Season 1 dan 2. Film ini merupakan adaptasi dari anime yang berjudul sama, di mana menceritakan murid sebuah SMA yang mempunyai tradisi untuk bermain judi. Penasaran dengan jalan ceritanya? Mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, 2, 3, dan gaskeun! Scene diawali di sebuah SMA di Jepang, di mana saat itu dua orang siswa bernama Ryota Sujui dan Mari Shoutome sedang bermain judi. Sujui yang memiliki kartu full house merasa yakin dengan kemenangannya dan mempertaruhkan semua chipnya. Tanpa diduga, Shoutome meladeni tantangan itu dan memenangkan permainan karena dia memiliki kartu Royal Flush, kartu tertinggi dalam permainan poker. Karena kekalahan itu, Sujui pun harus menjadi poci, sebutan bagi laki-laki yang memiliki peringkat 100 terendah dalam bermain judi di sekolah itu. Saat seseorang menerima gelar itu, maka dia berhak diperlakukan sebagai hewan peliharaan oleh murid-murid di sekolah tersebut. Suzui adalah siswa kelas 2 di SMA swasta Hyako. SMA ini termasuk SMA elit di mana banyak orang kaya bersekolah di sana. Tapi anehnya prestasi akademik tak berpengaruh di sekolah itu, karena ternyata sekolah itu memiliki tradisi unik, yaitu berjudi. Kasta siswa ditentukan oleh jumlah kemenangan dalam berjudi dan jumlah uang yang dimiliki. Apabila siswa itu kalah dalam berjudi dan tidak memiliki uang untuk membayar hutang, maka mereka akan ditempatkan di kasta terendah, di mana siswa laki-laki disebut poci dan siswa perempuan disebut miki. Kasta terendah ini diperlakukan secara tidak manusiawi, karena kasta yang lebih tinggi sering memperlakukan mereka sebagai budak, bahkan hewan peliharaan. Diketahui kalau Sujui satu kelas dengan Shoutome. Karena statusnya sebagai poci, dia pun sering mendapat perlakuan yang buruk. Suatu hari kelas mereka kedatangan siswi baru yang bernama Jabani Yumeko. Setelah memperkenalkan diri, guru lantas meminta Sujui untuk membawa Yumeko berkeliling sekolah. Saat dibawa berkeliling, ternyata Yumeko sangat menyukai sekolah itu. Dia juga telah mengetahui tentang tradisi berjudi di sana. Sujui sempat melarang Yumeko untuk berjudi, tapi kelihatannya Yumeko sangat tertarik dengan tradisi itu. Di dalam kelas ternyata Yumeko disukai oleh para siswa. Hal itu membuat Shoutome yang notabene adalah penjudi terbaik di kelasnya merasa tersaingi. Dia kemudian menghampiri Yumeko dan mengajaknya untuk bermain judi. Tanpa diduga, dengan senang hati Yumeko menerima tantangan itu. Mereka akan bermain sweet potting, di mana aturannya mereka akan bermain permainan batu gunting kertas. Siswa di kelas akan menggambar batu, gunting, dan kertas. Mereka lalu memasukkan kertas itu ke dalam sebuah kotak. Yumeko dan Shoutome akan mengambil acak 3 kertas itu dan akan diadu dalam sebuah permainan. Permainan kali ini mempertaruhkan 120 chip untuk masing-masing peserta, yang mana satu chip bernilai 10.000 yen. Singkat cerita, 5 putaran pun telah berlalu dan Yumeko telah kehilangan semua chipnya.
100万も負けてればはい、こうでしょやったー私の勝ちね. Pada babak selanjutnya, Yumeko lantas mempertaruhkan uang sebanyak 10 juta yen. Dia juga telah mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh Saotome. Meskipun begitu, dalam permainan yang mempertaruhkan semua chip yang mereka miliki, Yumeko berhasil mengalahkan Saotome. Hasil itu membuat keadaan berbalik, sehingga Saotome jadi memiliki utang 8,8 juta yen kepada Yumeko. Setelah permainan usai, Sujui menyusul Yumeko dan menanyakan kenapa dia bisa memenangkan permainan meskipun telah dicurangi. Yumeko lantas menjawab kalau dia telah mengetahui trik curang Saotome sejak babak kedua. Saotome telah memanipulasi murid di kelas agar membuat gambar kertas yang jauh lebih sedikit. Dia juga memerintahkan Sujui untuk memberitahukan kartu yang ada di tangan Yumeko. Tapi, hal itu bisa dilihat oleh Yumeko dengan menggunakan sebuah cermin. Yumeko lalu memberikan sejumlah uang kepada Sujui sebagai rasa terima kasih dan meminta Sujui untuk membayarkan uang itu kepada Saotome agar Sujui bisa terbebas dari gelar poci. Sujui yang kebingungan ketika menerima uang itu akhirnya mulai menyadari kalau Yumeko bukanlah gadis polos seperti yang dia pikirkan. Esok harinya saat sedang memikirkan pertandingan antara Saotome dan Yumeko kemarin, Sujui tampak kaget ketika dihampiri oleh Yumeko. Di sana, Yumeko meminta Sujui untuk menjadi temannya. Sujui yang tampak gelagapan kemudian mengatakan kalau dia telah membayar utangnya sehingga terbebas dari gelar poci. Sujui pun berterima kasih dan berjanji akan mengembalikan uang itu. Namun, Yumeko menolak hal itu dan meminta Sujui untuk tak memikirkannya. Setibanya di dalam kelas, terlihat meja milik Saotome telah dicoret-coret dan sangat berantakan. Hal itu merupakan sebuah intimidasi dari siswa kelas karena Saotome telah menjadi miki akibat tak bisa membayar utang kepada Yumeko. Saotome lantas akan menghajar Sujui, tapi setelah menyadari kalau Sujui telah terbebas dari status poci, dia pun dengan kesal segera meninggalkan ruangan kelas. Sementara itu di sebuah ruangan, beberapa anggota OSIS yang mengorganisir semua perjudian di sekolah terlihat sedang membicarakan pertandingan Yumeko dan Saotome beberapa waktu yang lalu. Mereka pun mulai memperhatikan pergerakan dari Yumeko dan meminta salah satu anggotanya untuk bertanding dengan Yumeko. Sujui kemudian mengajak Yumeko makan di sebuah kantin. Di sana, dia menjelaskan kalau sekolah itu adalah tempat orang-orang yang jago bermain judi. Mereka akan menindas orang yang lebih lemah dari mereka. Meskipun begitu, sekolah itu sebelumnya tak memiliki aturan seperti sekarang. Hingga 2 tahun yang lalu, muncullah seorang siswa yang kini menjadi ketua OSIS. Orang itu menjadi ketua OSIS di tahun pertamanya setelah memenangkan perjudian dengan ketua OSIS sebelumnya. Diketahui, kalau jabatan ketua OSIS di sekolah itu bukan dilakukan melalui pemilihan seperti di sekolah pada umumnya, melainkan melalui sebuah permainan judi. Setelah ketua OSIS yang sekarang berkuasa, dia melakukan perombakan dan mulai membentuk kasta-kasta. Sistem poci dan miki mulai diberlakukan saat dia berkuasa. Bukannya ketakutan mendengar penjelasan Sujui, Yumeko ternyata sangat antusias dengan kehidupan di sekolah itu. Di sini Sujui mengingatkan kembali Yumeko untuk tak melakukan perjudian lagi, apalagi melawan anggota OSIS yang dikenal jago dalam berjudi. Di tengah obrolan, anggota OSIS yang bernama Sumeragi Itsuki datang ke sana dan menantang Yumeko untuk berjudi. Seperti yang telah diperkirakan, Yumeko menerima tantangan itu dengan senang hati. Sumeragi sendiri adalah siswa kelas 1, anak dari seorang pengusaha kaya yang memiliki sebuah pabrik percetakan kartu judi terbesar di Jepang. Dia adalah pendonasi terbesar bagi organisasi OSIS. Dia mendonasikan jumlah uang yang banyak agar dirinya menjadi salah satu anggota OSIS. Walaupun terlihat polos, Sujui mengatakan kalau Sumeragi sangat jago bermain judi.
Bahkan kabarnya dia tak pernah kalah ketika bermain kartu. 先輩の熱い一戦よっぽどギャンブルがそれは素敵ですね Sementara itu, Saotome sedang mencari cara agar dirinya terbebas dari status Miki. Tapi tak lama kemudian, dia melihat seorang Miki yang sedang dipermainkan oleh dua orang siswa. Takut dirinya akan mengalami hal yang sama, dia pun segera meninggalkan tempat itu. Saotome-chan. たしなむ程度ですよ Kembali ke Yumeko yang akan bermain judi dengan Sumeragi. Di sini, mereka akan bermain konsentrasi ganda, di mana mereka akan menggunakan dua set kartu yang diletakkan terbalik. Para pemain harus membuka dua kartu yang sama, dan pemenangnya adalah pemain yang bisa mencocokkan kartu lebih banyak. Peserta yang berhasil mencocokkan kartu berhak membuka lagi kartu selanjutnya, dan apabila gagal, maka kesempatan itu akan berpindah kepada pemain lawan. Hal itu akan berlangsung sampai semua kartu terbuka. Pada permainan ini mereka akan bertaruh masing-masing 20 juta yen dengan menggunakan chip OSIS. Karena Yumeko tak membawa uang sebanyak itu, Sumeragi pun dengan senang hati memberikan dia pinjaman. ぜひお願いします で今回の賭け Permainan itu akhirnya dimulai dengan disaksikan oleh banyak murid. Pada langkah pertama, Yumeko gagal mencocokkan kartu. Sumeragi kemudian mengambil alih permainan dan dia pun gagal mencocokkan kartu. Yumeko lalu bermain lagi dan berhasil mencocokkan beberapa kartu. Permainan itu berjalan cukup menegangkan, di mana pada suatu ketika keduanya telah membuka 40 kartu yang cocok. Tapi di sisa pertandingan, Sumeragi berhasil membuka kartu yang tersisa hingga dia pun memenangkan pertarungan. Karena kekalahannya, Yumeko berhutang sebesar 20 juta yen kepada Sumeragi. Terlihat di sini Yumeko tak bisa melunasi hutang itu. Dia lalu meminta Sumeragi untuk melakukan pertandingan satu kali lagi agar Yumeko bisa membayar hutangnya. Mendengar hal itu, Sumeragi yang mengetahui Yumeko tak mempunyai uang lantas merubah taruhannya. Di mana jika Yumeko kalah, maka dia harus menyerahkan semua kukunya. Tapi jika Yumeko menang, maka hutangnya akan lunas. Sumeragi yang terlihat polos ternyata memiliki kegemaran yang cukup mengerikan, yaitu mengoleksi kuku para penjudi yang dikalahkannya. Walaupun sudah diperingatkan oleh sang main karakter yang terlihat tak berguna, tapi Yumeko menyetujui persyaratan itu. Sebelum permainan dimulai, Yumeko berkata kepada Sumeragi kalau taruhan sebesar 20 juta yen terlalu sedikit untuk Sumeragi yang pendapatan keluarganya lebih dari 100 miliar yen. Yumeko juga memberikan sebuah wejangan kepada Sumeragi yang berbunyi, kalau dia akan mempergunakan uang keluarga untuk berjudi, maka Sumeragi harus mempersiapkan hal itu dengan matang. Yumeko lalu membuka kartu pertama dan berhasil mencocokkan kartu itu. Dia terus mengulanginya sampai mencocokkan 54 kartu. Yang dimana jika di sisa permainan Sumeragi berhasil mencocokkan semua kartu, maka kemenangan tetap akan menjadi milik Yumeko. Setelah memenangkan permainan, Yumeko lantas menunjukkan kecurangan yang dilakukan oleh Sumeragi, yang mana ternyata kartu yang digunakan untuk berjudi memiliki sebuah tanda di belakangnya, hingga Sumeragi dengan mudah bisa mencocokkan kartu itu. Untungnya hal itu segera disadari oleh Yumeko, hingga dia pun bisa mengetahui trik licik dari Sumeragi. Dengan kemenangan itu, maka Yumeko pun bisa membayar lunas hutangnya kepada Sumeragi. Sumeragi yang telah ketahuan bermain curang, kemudian dipanggil ke ruangan OSIS dan dicabut jabatannya sebagai anggota OSIS. Walaupun Sumeragi telah memohon agar tidak dikeluarkan, namun anggota lain tetap kukuh pada pendiriannya. Sementara itu, agar terbebas dari status Miki, Saotome memutuskan untuk menantang salah satu anggota OSIS bernama Yuriko dalam sebuah permainan resmi. Permainan resmi sendiri adalah hak Pochi dan Miki untuk menantang seseorang termasuk anggota OSIS.
Mereka diberi kesempatan 1 kali melakukan permainan resmi dan orang yang ditantang tak bisa menolaknya. Jika mereka bisa memenangkan permainan, maka mereka akan terbebas dari status Pochi maupun Miki. Di tempat lain, Yumeko meminta Sujui untuk mengantarnya berkeliling. Tanpa disengaja, mereka mendatangi tempat penelitian kebudayaan, yang dimana tempat itu Shoutome akan bertanding dengan Yuriko. Mendengar hal itu, Yumeko pun terlihat bersemangat dan mengajak Sujui untuk menonton pertandingan. Saat memasuki ruangan penelitian kebudayaan, terlihat Shoutome yang akan bertanding dengan Yuriko. Mereka akan memainkan permainan hidup dan mati dengan taruhan 10 juta yen. Permainan itu merupakan gabungan roulette dan dadu, di mana sang bandar akan memasukkan beberapa pedang kecil ke dalam gelas. Gelas itu kemudian diletakkan di sebuah papan yang terdapat beberapa lubang tempat pedang menancap. Kemudian peserta akan menaruh chipnya di nomor yang mereka tebak. Tapi jika nomor yang ditebak pedangnya terbalik, maka peserta yang menebak akan dinyatakan kalah dan harus membayar 30 kali lipat dari chip yang dia pasang. Sayangnya di permainan ini, Shoutome harus mengalami kekalahan hingga dia pun harus menanggung utang yang jumlahnya berkali-kali lipat. Karena hal itu, maka Shoutome pun semakin sulit untuk melepaskan diri dari status Miki. Sementara itu, Yuriko yang mengetahui kalau Yumeko ada di sana, lantas menghampirinya dan menantangnya untuk bermain. Yumeko yang pada dasarnya menyukai tantangan dan bermain judi, kemudian menerima ajakan itu. Permainan itu akan mempertaruhkan uang sebesar 40 juta yen. Di putaran pertama, permainan berjalan seri karena baik Yumeko maupun Yuriko gagal menebak angka yang tepat. Tapi sebelum putaran kedua dimulai, seperti biasa Yumeko berhasil mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh lawan. Yumeko juga menganggap kalau Yuriko merupakan golongan orang rendahan karena telah menjebak lawan-lawannya. Sementara itu, 2 orang anggota OSIS tampak dengan susah payah membawa sebuah tangga ke dalam ruangan yang berada tepat di bawah ruangan tempat Yumeko dan Yuriko bertanding. Kembali ke permainan, di mana Yumeko yang telah mengetahui trik Yuriko dan bandar memasang semua chip di angka 24. Mengetahui hal itu, Yuriko pun tampak kaget dan tak mempercayai apa yang dilihatnya. Yumeko lalu menjelaskan kalau bandar telah bersekongkol dengan Yuriko. Hal itu bisa terlihat dari tangan bandar yang memasang tindik di tangannya. Tindik itu berfungsi untuk mengatur kemana pedang akan menancap, karena pedang itu mengandung semacam magnet. Tapi trik itu juga berisiko, karena bisa saja pedangnya menancap terbalik. Mengetahui hal itu, Yuriko pun tampak ketakutan. Karena jika tebakan Yumeko benar, maka dia harus membayar 30 kali lipat dari chip yang dipasang oleh Yumeko, yang artinya Yuriko harus membayar 1,2 miliar yen. Tapi entah kenapa, hitungan di film jadi sebesar 2,17 miliar yen. Yuriko juga membayangkan, kalau dalam permainan itu dia kalah, maka dirinya akan dikeluarkan dari keanggotaan OSIS dan klub penelitian kesenian akan dibubarkan. Yuriko yang merasa terdesak lalu memohon kepada Yumeko agar permainan itu dibatalkan. Tapi tak lama kemudian, wakil ketua OSIS datang dan atas perintah dari ketua, maka dia menyuruh Yuriko untuk menerima permainan itu. Tapi anehnya, saat gelas dibuka, ternyata tebakan Yumeko meleset karena pedang itu menancap di angka 7 yang dipasang oleh Yuriko, sedangkan pedang satunya menancap di angka 10 dengan posisi terbalik. Karena Yuriko memasang 5 chip di kartu itu,
Maka entah bagaimana hitungannya, dia pun memenangkan 310 juta yen. Yuriko pun tampak tak percaya dengan kemenangannya itu. Sementara, saat ketua OSIS akan meninggalkan tempat itu, Yumeko yang kini menanggung utang 310 juta yen sempat berkata kepadanya kalau kemenangan Yuriko dibantu oleh trik tikus tanah. Namun wakil ketua OSIS tak mempedulikannya dan malah memberikan sebuah kalung yang menandakan Yumeko kini berstatus sebagai Miki. Setelah pertandingan usai, Yumeko memasuki ruangan yang tadi dimasuki oleh 2 orang anggota OSIS. Di sana dia menjelaskan kepada Suzui tentang trik tikus tanah, sebuah trik curang yang telah digunakan sejak zaman dulu. Trik itu dijalankan dengan membuat sebuah lubang kecil di lantai, lalu lubang itu ditutupi oleh kain agar tak terlihat oleh peserta judi. Sementara di bawah lubang itu terdapat seseorang yang bertugas untuk mengubah angka dadu menggunakan sebuah jarum. Yumeko juga menjelaskan kalau ketua OSIS memerintahkan anggotanya untuk melakukan trik itu agar Yuriko bisa terhindar dari kekalahan. Pelakunya sudah bisa dipastikan, yaitu 2 anggota OSIS yang tadi membawa sebuah tangga. Sebenarnya tebakan Yumeko sudah benar di angka 24, tapi karena OSIS menggunakan trik tikus tanah, maka pedang itu dipindahkan ke angka yang dipasang oleh Yuriko. Namun trik itu sendiri tak disadari oleh Yuriko, hingga dia pun tampak tak percaya dengan kemenangannya. Setelah menerangkan hal itu, Yumeko pun semakin bersemangat dan berniat untuk berjudi dengan ketua OSIS. Esok harinya saat datang ke kelas, Yumeko diperlakukan berbeda karena dia telah menjadi seorang Miki. Bahkan, bangkunya pun telah dicoret-coret seperti yang terjadi pada bangku Saotome. Tapi ternyata Yumeko tak terlalu memperdulikannya. Dia malah tampak senang menyandang status itu. Di ruangan OSIS, bendahara yang bernama Kaede berkata kepada anggota OSIS yang bernama Sayaka agar anggota OSIS yang telah bertanding dengan Yumeko mendapat hukuman, karena mereka telah ketahuan berbuat curang. Di sana kita juga melihat seseorang yang terkurung dalam sebuah jeruji besi. Orang itu tampak seperti ODGJ dengan sebelah matanya yang terluka. Karena statusnya sebagai Miki, Yumeko pun mulai mendapat perlakuan yang tidak senonoh. Bahkan salah seorang murid menyuruhnya untuk membuka baju. Untungnya tak lama kemudian, Suzui datang ke sana dan berkata kalau wakil ketua OSIS sedang mengamuk. Sontak hal itu membuat murid yang sedang mengganggu Yumeko menjadi ketakutan dan segera meninggalkan tempat itu. Setelah dirinya terbebas dari gangguan, Yumeko kemudian menunjukkan sebuah berkas yang diberikan oleh OSIS. Berkas itu ternyata diberikan juga kepada Saotome yang kini tengah berbicara dengan salah satu anggota OSIS. Dalam berkas itu, tertulis rencana masa depan yang harus dijalani, di mana setelah umur 23 tahun, maka Saotome akan dinikahkan dengan seorang anggota dewan yang terkenal cabul. Saotome hanya bisa menghindari hal itu jika dirinya bisa membayar utang kepada OSIS. Tapi mengingat hutangnya yang sangat besar, dia pun tampak pesimis dengan hal itu. Suatu ketika, OSIS akan menggelar rapat besar pelunasan utang, yang mana para Miki dan Pochi berkesempatan untuk terbebas dari utang mereka. Tapi terlebih dahulu mereka harus memenangkan permainan judi. Aturannya adalah, mereka akan dibagi ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 4 orang. Jika menjadi peringkat 1, maka dia akan mengemban utang paling rendah dari kelompok itu dan utangnya akan dinyatakan lunas. Tapi jika menempati peringkat keempat, maka dia akan menanggung utang terbesar di kelompok itu. Mereka akan bermain kartu remi, di mana kartu itu akan dibagikan oleh bandar, dan masing-masing peserta akan diberi 2 kartu. Kartu pertama boleh disembunyikan, sedangkan kartu kedua harus diperlihatkan kepada peserta lain. Urutan kartu itu adalah 1. Kartu sepasang yang memiliki angka sama, 2. Kartu simbol yang memiliki simbol sama, dan 3. Kartu babi, di mana kartu itu baik simbol maupun angkanya tidak sama.
Kartu babi merupakan kartu terendah dari permainan itu, dan kartu sepasang adalah yang tertinggi. Para peserta akan diberi 10 chip, yang nilai tiap chipnya 10% dari total utang peserta. OSIS juga menyuruh peserta untuk menulis identitasnya berikut orang yang dia hutangi. Bagi pemenang permainan itu, maka OSIS akan mengambil alih hutangnya. Saat peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok, secara tak terduga Saotome berada di satu grup dengan Yumeko. Mereka juga akan berhadapan dengan dua peserta lainnya, yaitu Tsubomi dan Kiwatari. Kiwatari sengaja menjadi poci karena dia merasa yakin akan memenangkan permainan itu. Dia berpura-pura memiliki utang kepada temannya sebesar 10 juta yen. Jika dia memenangkan pertandingan itu, maka OSIS akan membayarkan utang itu kepada temannya dan dia pun akan mendapatkan uang sebesar 10 juta yen. Walaupun OSIS mengetahui trik tersebut, namun anehnya hal itu diperbolehkan dalam rapat besar pelunasan utang. Permainan pun dimulai. Sayaka yang menjadi bandar sekaligus pengawas membagikan kartu kepada para peserta. Di sini Kimawari selalu mengincar chip milik Yumeko karena memiliki nilai yang sangat tinggi. Di tengah permainan, Yumeko lagi-lagi mengetahui kecurangan dari lawannya. Ternyata, Kiwatari memaksa Tsubomi untuk bekerja sama dengannya dengan cara memberikan kode tentang kartu yang dia miliki. Namun kecurangan itu diperbolehkan, hingga permainan pun dilanjutkan kembali. Singkat cerita, permainan itu pun akan memasuki babak akhir. Di sini Kiwatari memaksa Tsubomi untuk mundur karena dia tak ingin posisinya disalib. Tapi, Tsubomi yang selalu mendapat perlakuan buruk dari Kiwatari memutuskan untuk memberontak dan tetap melanjutkan permainan. Saat hasil akhir diumumkan, ternyata posisi pertama dimenangkan oleh Saotome, disusul oleh Tsubomi di peringkat kedua, Yumeko di peringkat ketiga, dan posisi terakhir ditempati oleh Kiwatari. Kiwatari lantas memprotes hal itu karena dia memiliki chip Yumeko yang lebih banyak. Tapi ternyata Yumeko dan Saotome telah bertukar chip sejak awal, hingga Kiwatari pun salah perhitungan. Mengetahui hal itu, Kiwatari sekali lagi protes kepada Sayaka karena terjadi kecurangan. Namun, dia tak bisa berbuat banyak karena kecurangan diperbolehkan dalam permainan itu. Karena kekalahannya, Kiwatari harus menanggung utang Yumeko sebesar 310 juta yen dan diberi status poci. Sedangkan Saotome yang memenangkan permainan, entah bagaimana hitungannya malah mendapat uang 260 juta yen dan hutangnya pun dianggap lunas. Dia juga terbebas dari status Miki yang disandangnya. Beberapa waktu kemudian, Tsujui tampak kaget ketika mendapat cek 260 juta yen dari OSIS. Saotome lalu menjelaskan kalau dia memakai trik yang sama dengan Kiwatari, yaitu berpura-pura mempunyai utang kepada Tsujui. Karena Saotome memenangkan permainan itu, maka OSIS mengambil alih hutangnya dan membayarkannya kepada Tsujui. Saotome lalu meminta kembali cek itu dari Tsujui. Rapat besar pelunasan utang telah selesai, namun ini menyisakan misteri bagi Sayaka maupun Tsujui. Karena Yumeko membuang kesempatan untuk terbebas dari utang. Dia malah memberikan kesempatan itu kepada Saotome. Karena hal itu, baik Sayaka maupun Tsujui menganggap kalau Yumeko tak bisa ditebak dan merupakan seorang penjudi yang gila. Di luar kelas, Saotome menjelaskan kepada Tsujui kalau dia memberikan uang hasil kemenangan rapat besarnya kepada Yumeko. Tapi anehnya Yumeko tak mau menerima uang itu. Mereka pun beranggapan kalau Yumeko mengincar pertandingan resmi untuk melawan salah satu anggota OSIS.
LINE のアカウントは LINE のアカウントはなんで夢子は借金返すってこと。どうせあんたその借金返すつもりないんだろ。 Berapa waktu kemudian, saat Saotome sedang memikirkan rencana dari Yumeko, dia tiba-tiba dihampiri oleh Sumeragi yang menanyakan keberadaan Yumeko. Sumeragi yang telah mengetahui kalau Yumeko telah mengincar pertandingan resmi dengan ketua OSIS, lantas mengutarakan niatnya untuk dimasukkan kembali ke dalam anggota OSIS jika Yumeko menang. Sumeragi juga meminta Saotome untuk menjadi temannya karena ingin lebih dekat dengan Yumeko. Sementara itu, bendahara OSIS yang bernama Manyunda merasa kesal karena anggota OSIS terlalu berfokus pada Yumeko. Di sini kita bisa mengetahui kalau sebenarnya Manyunda mengincar jabatan ketua OSIS. Untuk memulai rencananya, dia pun mengeluarkan anggota OSIS yang terkurung bernama Ikishima. Diketahui kalau salah satu mata Ikishima harus hilang karena kalah taruhan dengan ketua OSIS. Ikishima yang digambarkan sebagai wanita psikopat sangat antusias mendengar hal itu. Shin beralih ke Yumeko yang akan menemui Suzui. Tapi tiba-tiba dia dihadang oleh anggota kecantikan. Mereka kemudian membawa Yumeko dan Suzui ke hadapan Ikishima. Di tempat lain Sayaka mempertanyakan kenapa Manyunda melepaskan Ikishima. Tapi di sini Manyunda tak menjawab pernyataan Sayaka. Sayaka kemudian pergi keluar untuk mencari keberadaan ketua OSIS yang saat ini tak diketahui kabarnya. Kembali ke Yumeko dan Suzui yang saat ini sedang berada di sebuah ruangan. Di sana, Ikishima menantang Yumeko untuk bermain judi. Yumeko yang pada dasarnya merupakan seorang maniak judi dengan senang hati menerima tantangan itu. Mereka akan bermain ESP game, di mana taruhannya bukanlah uang, melainkan nyawa para pemain. Aturan dari permainan ini, para pemain harus mencocokkan kartu yang telah disusun oleh bandar. Pemain yang paling banyak mencocokkan kartu, maka dia adalah pemenangnya. Pemain juga diberi masing-masing satu pistol, di mana mereka berhak mengosongkan pistol itu ataupun mengisi penuh pelurunya. Pistol itu kemudian dimasukkan ke dalam kotak, dan yang memenangkan pertandingan akan mengambil secara acak pistolnya untuk ditembakkan ke pemain yang kalah. Untuk mempersingkat waktu, Yumeko lantas menyarankan melakukan permainan 3 ronde saja. Permainan akhirnya dimulai, di mana Suzui diminta Yumeko untuk menjadi bandar. Bandar akan berada di ruang terpisah, hingga mereka hanya bisa berkomunikasi melalui sebuah layar. Pada babak pertama, Yumeko mengalami kekalahan karena hanya bisa mencocokkan 2 kartu, sedangkan Ikishima bisa mencocokkan 3 kartu. Saat Ikishima akan menembak Yumeko, ternyata yang dia ambil adalah pistol Yumeko yang tidak diisi peluru. Hal itu membuat Yumeko bisa selamat dan melanjutkan babak selanjutnya. Di tengah permainan, Yumeko menanyakan kenapa Ikishima menggunakan permainan ESP. Ikishima kemudian menjelaskan apa yang telah terjadi kepada matanya. Ikishima juga mengatakan kalau dia sangat menyukai sensasi menegangkan di mana salah satu pemain akan mengalami kematian. Mendengar hal itu, Yumeko lantas berencana untuk mengincar hasil imbang agar tak ada pemain yang terluka ataupun tewas. Sebelum babak kedua dilanjutkan, Ikishima mengisi pistolnya dengan peluru penuh, sedangkan Yumeko tetap mengosongkan pelurunya. Suzui pun mulai membuka kartu yang dia susun. Tak lama kemudian, Yumeko dan Ikishima juga membuka kartu mereka. Ternyata di babak ini, Yumeko bisa mencocokkan semua kartu, sedangkan Ikishima hanya berhasil mencocokkan 3 kartu. Yumeko kemudian mengambil pistolnya dan menembakkannya kepada Ikishima. Namun tembakan itu gagal, karena Yumeko mengambil pistol yang tak ada pelurunya. Dia memang sengaja merencanakan hal itu, karena tak ingin ada yang terluka. Yumeko kemudian menjelaskan kalau dia dapat mengetahui pistol yang kosong dengan merasakan berat dari pistol itu, di mana pistol yang kosong bobotnya lebih ringan beberapa puluh gram dari pistol yang terisi penuh.
最後のセットだ。 Di babak ketiga, Ikishima hanya memasukkan 2 peluru ke pistolnya. Sedangkan Yumeko tanpa diduga juga mengisi pistolnya dengan 2 peluru. Ikishima pun tampak bersemangat dan menganggap Yumeko merupakan lawan yang tangguh. Sebelum mereka membuka kartunya, seperti biasa Yumeko menyadari kecurangan yang dilakukan oleh Ikishima. Dia melihat kalau di babak ke-1 dan kedua, Ikishima sengaja merefleksikan layar agar posisi kartunya terbalik. Hal itu bisa diketahui dari posisi tangan Suzui yang membagikan kartu menggunakan tangan kiri. Padahal Yumeko dengan jelas mengetahui kalau Suzui selalu membagikan kartu dengan tangan kanan. ここに映るカードの並びも逆になる。ということは3セット目は反転していない。お互いがずっと Tapi Ikishima tak mempedulikan hal itu, karena untuk babak ketiga, dia tak merefleksikan layar bandar. Dia melakukan hal itu untuk mengecoh Yumeko. Ikishima lantas menunjukkan kartunya, di mana di atas satu pun mencocokkan kartu. Di babak ini, Ikishima menargetkan kalah, agar bisa merasakan sensasi terluka atau bahkan dibunuh oleh Yumeko. Tapi ternyata Yumeko telah menyadari lebih awal, hingga ia pun menyusun kartunya dengan urutan yang salah. あなたはギャンブルを楽しんでいるのではない。です。確実に打たれる確率が上がらなきゃおかしいだろう。 Pertandingan itu akhirnya berakhir imbang dan tak ada pemain yang celaka. Sebelum pergi, Yumeko berkata kalau trik yang dilakukan Ikishima sangatlah buruk. Dia juga memperingatkan Ikishima agar tak mengulangi lagi hal itu. Sementara itu, Manyunda bertemu dengan Saotome di ruangan OSIS. Di sini Manyunda mengajak Saotome untuk menjadi anggota OSIS. Dia berencana menjadikan Saotome sebagai bidak untuk memuluskan rencananya menggulingkan ketua OSIS. Namun tanpa diduga, Saotome menolak hal itu mentah-mentah dan segera pergi dari tempat itu. お断りです。青学園、政財界の有力者の子女たちも多数。 Scene dimulai ketika Sayaka sedang berbincang dengan seorang penulis majalah dinding yang kita sebut saja Ucup. Di sana, mereka menceritakan tentang sepak terjang Yumeko dalam mengalahkan beberapa anggota OSIS. Yumeko juga membuat OSIS mengalami kerugian karena bekerja sama dengan Saotome dalam rapat besar pelunasan utang. 生徒会の絶対的権力を崩さないお前が開催した債務整理大集会 Sementara itu di dalam kelas, terlihat Suzui, Saotome, dan Yumeko sedang berbincang. Di sini terlihat kalau Yumeko sedang dalam keadaan hati yang tidak bagus. Ia terlihat frustasi karena belum menemukan perjudian yang menarik, yakni melawan ketua OSIS. いつになったら生徒会長と嘘でしょギャンブル不足 Shin berpindah ke ruang OSIS, di mana ketua OSIS yang bernama Momobari Kirari sedang membicarakan Yumeko dengan beberapa anggota OSIS. Mereka menganggap Yumeko berbahaya, karena dengan statusnya sebagai Miki, dia berencana menggunakan pertandingan resmi untuk menantang ketua OSIS. Untuk mencegah hal itu, Manyunda lantas mengusulkan agar Yumeko bertanding dengan anggota OSIS yang kebetulan baru kembali ke sekolah itu. Anggota itu bernama Yumemi Yumemite, yang merupakan seorang idol. Yumemi memiliki banyak penggemar di sekolah itu. Sedangkan kemampuan judinya tak bisa diragukan lagi. Dia termasuk salah satu penjudi terbaik di sekolah itu. Walaupun terlihat ramah, sebenarnya Yumemi sangat membenci para fansnya. Bahkan dia merusak barang dan surat pemberian fansnya. Beberapa waktu kemudian, Yumeko menemukan sesuatu di lokernya. Terdapat beberapa surat yang telah diremas dan sebuah alat perekam. Di dalam surat itu terdapat nama Yumemi. Yumeko lantas mendatangi Yumemi di ruangannya dan tanpa basa-basi langsung menantangnya untuk berjudi. Yumemi yang menerima tugas dari OSIS untuk melawan Yumeko lantas menerima tantangan itu. Di sini Yumeko memberitahukan kalau Yumemi hanya berpura-pura baik di depan fansnya. Padahal Yumemi sangat membenci fansnya itu. Yumemi pun tak menampik hal itu. Dia hanya memanfaatkan fansnya untuk mencari uang dan popularitas. Ternyata Yumeko merekam semua percakapan itu. Dia pun mengancam akan menyebarkan rekaman itu jika Yumemi kalah melawan Yumeko. Kesepakatan pun akhirnya terjadi, di mana Yumeko akan menyebarkan rekaman itu jika Yumemi kalah dalam permainan.
Sedangkan jika Yumemi memenangkan permainan, maka Yumeko akan dikirim ke luar negeri untuk dijadikan SPG++. 恐ろしい。海外の裏サイトに売り飛ばしてやるよ。いいよ、ジャバミユメコ。 Tak lama setelah itu, akhirnya perjudian ini dimulai, di mana mereka akan bertanding di sebuah panggung konser milik Yumemi. Saotome, Sumeragi, dan Sujui tampak kaget ketika melihat Yumeko hadir di panggung itu. Konser itu juga dilihat oleh fans Yumemi dan beberapa anggota OSIS. Dalam permainan ini, Yumeko dan Yumemi akan bermain bingo, di mana mereka harus mendapatkan satu garis yang sama. Pemenang dari setiap permainan akan diberi kesempatan untuk mengisi satu kolom. Singkat cerita, 4 babak pun telah berlangsung dan memiliki skor yang imbang. Pada babak selanjutnya, permainan dilanjutkan, di mana Yumeko dan Yumemi harus menebak bulan lahir salah satu penonton. Di sini Yumemi merasa akan memenangkan pertandingan karena dia telah menghafal seluruh tanggal lahir dari fansnya. Tapi ketika mereka melemparkan dadu untuk memilih penonton itu, ternyata yang terpilih adalah Saotome, yang sama sekali belum dikenal oleh Yumemi. Yumemi pun tampak kebingungan karena dia belum mengetahui bulan lahir dari Saotome. Ternyata kedatangan Saotome, Sumeragi, dan Sujui telah direncanakan oleh Yumeko untuk mengalahkan Yumemi. Saat Yumemi dan Yumeko menuliskan bulan lahir dari Saotome, maka tebakan Yumeko lah yang mendekati bulan lahir dari Saotome. Dengan hal itu, maka pertandingan antara Yumeko dan Yumemi berhasil dimenangkan oleh Yumeko. 再生していただきましょう。仲間なんだから誕生日も知っていて当然。宮入さんとの誕生日は知っとくべき。 Sesuai dengan taruhan, maka Yumeko memutar percakapan dengan Yumemi. Di sini terlihat para fans Yumemi sangat kecewa dengan sifat Yumemi yang sebenarnya. Pada kesempatan itu juga, Yumemi meminta maaf kepada fansnya atas perlakuan yang dia berikan. Tapi tanpa diduga, ternyata fansnya justru tetap memberikan dukungan dan akan terus mengidolakan Yumemi. Setelah itu, Yumeko kemudian menceritakan tentang surat dan alat perekam yang ada di lokernya. Dia berkata, siapapun yang menyimpan barang-barang itu di lokernya, maka orang itu berniat untuk menjatuhkan Yumemi di hadapan penggemarnya. Setelah mendengar penjelasan itu, Yumemi akhirnya menyadari kalau Manyunda lah yang ingin menjatuhkan dirinya. Yappari. Aitsu. Kairi-kun. Kikasete hoshii na. Manyunda kemudian naik ke atas panggung dan menyanggah semua tuduhan itu. Dia malah menuduh Yumeko ingin mengadu domba mereka dan menjatuhkan martabat anggota OSIS. Tapi ternyata Yumeko dengan santainya menghadapi tuduhan itu. Dia juga menantang Manyunda dalam sebuah pertandingan resmi. Di sini Manyunda tak bisa menolak ajakan itu karena Yumeko telah menggunakan haknya sebagai Miki untuk menantang siapa saja, termasuk anggota OSIS. Singkat cerita, perjudian antara Yumeko dan Manyunda pun dimulai, di mana wakil ketua OSIS akan menjadi bandar dalam permainan itu. Permainan itu juga dilihat oleh banyak orang, termasuk teman-teman Yumeko dan beberapa anggota OSIS. Para peserta akan bermain choice poker, yang mana kartu dibagi ke dalam 2 golongan, yaitu kartu lemah dan kartu kuat. Orang yang memasang taruhan terbesar berhak menentukan aturan permainan. Mereka bisa menentukan apakah kartu lemah atau kartu kuat yang akan dipakai rujukan. Jika orang dari taruhan terbanyak memilih kartu lemah, maka kartu berangka paling kecil akan memenangkan permainan. Begitupun sebaliknya, jika yang dipilih adalah kartu kuat, maka kartu terbesar yang akan menang. Manyuda wa dou suru? 1枚1000万円とする。何枚用意する？選択権があれば弱い手札を強い手札に。それでは、チョイスポーカーを始める。 Di babak pertama, Yumeko bisa memenangkan permainan.
Tapi di babak kedua, Manyunda berhasil menyamakan kedudukan dan berhasil menguras semua chip Yumeko. Di babak ketiga, Yumeko yang telah kehabisan uang lantas meminta bantuan Sumeragi yang merupakan anak seorang pengusaha kaya. Sumeragi kemudian memberikan sejumlah uang kepada Yumeko untuk ditukar dengan chip. Pertandingan akhirnya dilanjutkan, di mana masing-masing peserta berusaha untuk memenangkan permainan. Saat chip Yumeko telah habis untuk digunakan taruhan, dia pun meminta Bandar untuk menambah chip lagi dengan taruhan nyawa dirinya dan Sumeragi. Hal itu sempat ditentang oleh Manyunda karena telah menyalahi aturan. Namun, Bandar yang ternyata adalah ketua OSIS yang menyamar, lantas memperbolehkan hal itu. Manyunda yang tak ingin kalah, lantas ikut mempertaruhkan nyawanya. 宣言がなければこのまま選択にあなたのその顔を Karena taruhan Manyunda tetap lebih banyak, maka dia pun berhak menentukan permainan dan memilih menggunakan kartu kuat. Dia merasa yakin kalau kartunya lebih besar dari milik Yumeko. Tapi ternyata kartu yang dimiliki Yumeko nilainya lebih besar dari kartu Manyunda. Hingga dengan hasil itu, maka ketua OSIS menyatakan kalau Yumeko lah yang memenangkan pertandingan itu. Manyunda yang tak menyangka dengan kekalahannya, tak mampu lagi mengendalikan dirinya, hingga akhirnya dia pun harus pingsan dan dipecat dari keanggotaan OSIS. Beberapa waktu kemudian, Saotome terlihat berada di sebuah ruangan bersama sekelompok orang yang mengatasnamakan Village. Kelompok itu mengajak Saotome bekerja sama untuk menggulingkan kekuasaan OSIS. Di tempat lain, terlihat Yumeko yang sedang berbicara dengan ketua OSIS. Dan film pun tamat. Itulah alur cerita dari film Kakegurui season 1 dan 2. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah perjudian adalah aktivitas yang telah dilakukan orang selama berabad-abad dan disertai dengan resiko yang sangat besar. Kutipan berikut berfungsi sebagai pengingat untuk berjudi secara bertanggung jawab dan selalu waspada terhadap konsekuensi yang mungkin terjadi. Oke, brother santuy, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have